Ayah. Berkat belas kasihan para senior. Senior Yin. Kali ini 6 sekte datang untuk Ming Cult. Tianyin Cult, telah meninggalkan Ming Cult. Berdiri sendiri. Semua orang di dunia persilatan tahu. Senior Yin. Mengapa Anda terjebak dalam kekacauan ini? Hahaha, kebaikan pahlawan Song. Sang Tua mengerti. Sang Tua adalah salah satu dari 4 raja penyesalan Ming Jiao. Ming Jiao sedang dalam kesulitan saat ini. Bagaimana bisa Anda menjauh? Pastikan untuk melindungi diri sendiri. Pahlawan Song. Silakan lanjutkan. Para senior telah bertempur beberapa kali. Sangat tidak adil saat ini. Kami hanya bersaing trik. Tidak ada resume. Pahlawan Song, karena Anda berhati lembut. Kakak cepat. Paman Tuan ketiga. Paman Tuan ketiga, Paman Tuan ketiga. Tua Yin, nama saya Zong, saya akan menyelesaikan masalah lama dengan Anda. Hei, Saudara Zong. Pemimpin Cult Yin sekarang terluka parah. Jika Anda menyakitinya sekarang, itu kemenangan tanpa kekuatan. Apa luka parah? Orang demon Cult ini akan misterius. Berpura-pura. Sejak dia mematahkan anggota tubuh saudara ketiga saya. Jadi, Ini adalah festival antara sekolah Kongtong saya dan sekolah Tianyin. biarkan faksi Wudang Anda campur tangan. Itu. Tujuh pukulan luka sadar Zong. Tapi dunia terkenal. Karena pemimpin sudah terlihat seperti ini. Bagaimana Anda masih bisa menahan 3 pukulan saudara Zong? Yu Ersia. Sebelum 6 wilayah besar mengirim mereka ke wilayah barat, mereka membuat sumpah. Apakah Anda membantu pemimpin iblis ini sekarang? Tidak ada alasan untuk berbicara tentang dunia. Tidak peduli seberapa tangguh faksi Wudang Anda, tidak bisa bertindak semaunya. Saudaramu. Sekarang ini kita dan Ming Jiao. Ini adalah masalah hidup dan mati. Kita hanya melawan Ming Jiao. Perseteruan antara faksimu dan sekte Tianyin. Tolong hitung nanti. Senior Yin. Tolong pimpin kultus mulia turun gunung. Baiklah, karena aku tidak bisa menggerakkan kultus Tianyingmu. Maka aku akan menghancurkan prasasti pemimpin Ming Jiao. Hancurkan hidup Ming Jiamu. Hahaha. Imao. Berbagai pahlawan. Kultus sihir sudah kehabisan tenaga. Hancurkan semua sisa-sisa di lapangan. Setelah kejadian, Wudang dikirim untuk mencari ke timur. Amei dikirim ke barat untuk mencari. Jangan biarkan siapapun lolos.
Sekte Kunlun menyiapkan sumbu. Membakar sarang setan. Murid Shaolin masing-masing mengambil senjata sihir. Membaca kitab suci kehidupan sebelumnya. Pahlawan sekolah TikTok dan anggota kultus setan telah melampaui. Menghapus ketidakadilan. Ya. Bakar tubuhku. Api yang mengamuk. Hidup tidak ada sukacita. Betapa sulitnya mati. Bakar tubuhku. Api yang mengamuk. Bakar tubuhku. Api yang mengamuk. Hidup tidak ada sukacita. Betapa sulitnya mati. Untuk kebaikan dan kejahatan untuk cahaya. Jadi sukacita dan kesedihan. Semua kembali ke debu. Kasihan dunia. Banyak kekhawatiran. Kasihan dunia. Banyak kekhawatiran. Oh tidak. Ayo pergi. Master Kultus Yin berada di bawah Song Jingang. Ah, dua saudara. Ayah. Ah, terima kasih adik. Xianzong. Pukulan 7 luka dari sekte Kongtongmu tidak istimewa. Kita akan bertarung lagi. Oke. Agak mengangkatku 3 pukulan bergulat. Senior Yin, biarkan generasi muda mengambil beberapa trik untukmu dulu jika junior kalah. Tidak terlambat bagi pria tua untuk naik lagi. Adik kamu tidak terlihat seperti pelatih agama ini. Kamu di bawah pintu yang mana? Saya tidak termasuk Ming Jiao, juga tidak termasuk gereja Alang. Tapi saya sudah lama mencintai pria tua itu. Saya bisa bertarung denganmu hari ini. Apakah itu kehormatan generasi muda? Ah, kamu anak bau. Apa kamu? Pria tua akan memberitahumu hari ini. Saya adalah pukulan 7 luka. Pukulan 7 luka dari sekte Kongtong sangat hebat. Saya sudah lama menantikannya. Master Kong Jian Biksu Suci Shaolin. Bukankah kamu mati di bawah pukulan 7 luka dari faksimu? Apakah itu pukulan parasit? Bagaimana mungkin parasit? Bagaimana ini bisa terjadi pada faksi Kuntong? Biksu Suci Pedang dibunuh oleh pencuri Xie Sun. Tidak ada yang tahu di dunia persilatan. Apa hubungannya dengan faksi Kuntong saya? Kamu bilang senior Xie yang membunuhnya. Apakah kamu melihatnya dengan matamu sendiri? Tidak, lalu mengapa kamu mengatakan bahwa senior Xie yang membunuhnya dan menjebaknya? Tempat di mana Biksu Pedang Kosong meninggal. Dia meninggalkan 9 karakter darah Chen Kun, membunuh Biksu Suci Pedang Kosong di sini. Xie Sun meninggalkan kasus berdarah di mana-mana. Untuk berpura-pura menjadi gurunya seperti ini. Tidak ada yang tahu di sungai dan danau. Apa yang mencurigakan dari itu? Apakah kamu melihat senior Xie menulisnya dengan matamu sendiri? Siapapun bisa menulis kata-kata ini. Jika saya mengatakan itu ditulis oleh Kong Tong Pai, lalu apa? Kamu menulis dengan mudah. Tapi sulit untuk dipraktikkan.
Master Kongzi. Berani bertanya. Divin Mong Kongjian memang dibunuh oleh Seven Wounds Fist dari Kong Tong Sek. Benar? Baiklah Amitabha. Dan Shiesun Raja Singa Golden Retriever bukanlah seorang kosmopolitan. Apakah itu marga Zeng? Siapa yang memerintahkanmu untuk melakukan langkah kuat di sini? Tidak ada yang memerintah. Saya hanya berharap 6 sekte besar dan Ming Chult berhenti berdamai. Hanya denganmu bisa menghalangi 7 luka saya. Mari bicara tentang senior kiri. Seven Wounds Fist berbahaya dan tidak berguna. Tidak disarankan untuk berlatih lagi. Lucu. Seven Wounds Fist adalah aksi saya dari air Tongsek. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu merugikan diri sendiri? Dulu master saya Mr. M.U. Lindsay mengguncang dunia dengan Seven Wounds Fist. Terkenal di seluruh dunia. Hidup sampai 91 tahun. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu akan menyakiti diri sendiri? Kamu hanya berbicara omong kosong. Senior Mulinzi pasti memiliki kekuatan internal yang mendalam. Alam bisa berlatih. Tidak hanya tidak berbahaya, tetapi juga memperkuat organ dalam. Tapi menurut generasi muda, kekuatan internal para senior jika tidak mencapai level itu, ketekunan. Saya khawatir itu akan sia-sia pada akhirnya. Apa yang kamu maksud? Berarti kekuatan internal orang tua itu belum sampai rumah. Berani bertanya kapan para senior berlatih Seven Wounds Boxing? Yunmen, Wuli, Sol terasa sakit tumpul. Bagaimana kamu tahu? Kakak kedua. Kamu anak, apa yang kamu bicarakan? Dia meremehkan tinju kita sendiri. Biarkan saja dia menerima pukulan saya. Rasakan. Ilmu Fajra tak berubah dari sekte Shaolin. Kamu dari Shaolin. Saya tidak termasuk dalam sekolah manapun. Bisakah Zeng Shaoxia mengajari orang tua ini 3 luka tinju? Ya. Kamu mengintimidasi yang kecil dengan yang besar dan yang sedikit dengan yang banyak. Benar-benar seorang pahlawan. Pukulan jahat Xiao Zhao tidak bisa melukai saya. Jangan khawatir. Berani bertanya pada senior. Apakah titik akupunktur Yunmen di bahu sudah tidak sakit lagi? Ilmu pahlawan muda ini benar-benar luar biasa. Orang tua ini agak kasar tadi. Apakah Zeng Shaoxia mengabaikan masa lalu? Tenaga dalam menyembuhkan luka orang tua ini. Jenis kebaikan dan keadilan seperti ini. Orang tua ini sangat berterima kasih. Bangunlah orang tua. Jika senior bisa mempercayai junior, setelah urusan hari ini selesai, generasi muda mencoba menyelamatkan satu sama lain. Hanya Senior Zong 8 Meridian aneh telah sangat terguncang saat ini. Perlu segera menyesuaikan napas, beruntunglah. Terima kasih orang tua. Zeng Shaoxia. Senior, tolong gunakan salpu yang wulung dari pai Anda. 3 Huang Bao Wax dari sekte Wudang. Obat Yuzen Powder dari sekte Huashan untuk senior konsumsi. Dalam 2 bulan anggota tubuhnya akan sembuh total.
Oke, terima kasih nama keluarga Zeng. Kamu menyembuhkan tulang patah saya. Cheng, terima kasih banyak. Persahabatan ini akan dibalas di masa depan. Tapi perseteruan antara sekte Kongtong dan sekte iblis, apakah itu sedikit bantuanmu? Bisa diselesaikan. Senior. Tolong dengarkan generasi muda. Perseteruan antara Anda dan Ming Jiao. Semua dimulai karena Chen Kun sendiri. Anda semua terjebak dalam rencananya. Dalam rencana, ada hal seperti itu. Chen Kun memiliki dendam pribadi dengan Yang Dingtian pemimpin Ming Chul. Jadi mereka sengaja mencoba membunuh Ming Jiao. Sayangnya kemampuannya sendiri terbatas. Oleh karena itu dia dengan sepenuh hati memprovokasi hubungan antara 6 sekte besar dan Ming Jiao. Dia meminjam tangan muridnya Xie Sun, membuat Ming Jiao dan 6 sekte besar membentuk hubungan untuk membuat Xie Sun menjadi pembunuh. Tidak segan-segan membunuh 13 anggota keluarganya. Kemarin malam Chen Kun menyusup ke markas Ming Jiao, mengungkapkan hal itu. Utusan Yang Wei Fu Wang Wusan Rendelel semuanya mendengarnya langsung. Ini benar-benar nyata. Jika aku berbohong setengah kata pun, hancur. Pastikan untuk mencari tahu. Zeng Shaoxia, tolong tanyakan. Di mana Chen Kun sekarang? Chen Kun kemudian bergabung dengan sekte Shaolin. Dharma Yuan Zhen. Keponakan Yuan Zhen. Dia adalah muridku dari senior Brother Kongjian. Agama Buddha. Kecuali ekspedisi ini ke Ming Jiao, saya belum meninggalkan kuil selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia adalah pemain Hunyuan Thunderbolt Chen Kun? Donator Zeng. Jangan bicara sembarangan di sini. Berulang kali memfitnah sekte Shaolin saya. Guru tidak perlu marah. Cukup minta Yuan Zhen keluar dan berhadapan langsung dengannya. Kebenaran terungkap. Yuan Zhen lalai dalam tugas. Bekerja keras untuk 6 sekte saya. Kejahatan telah melewati takdir. Guru ini benar. Amitabha. Meskipun Yuan Zhen pantas mendapatkannya, tapi sekarang dia mati tanpa alasan. Mati mulai sekarang. Kebenaran tidak mudah. Apa yang harus dilakukan Dabai? HMPH. Donatur Zeng, apalagi yang ingin kamu katakan? Kamu masih muda. Tidak terduga bisa begitu licik. Mengetahui bahwa Yuan Zhen sudah mati. Kamu melemparkan semua dosamu padanya. Launa benar-benar tidak bisa melihatnya. Donatur Zeng. Donatur Zeng. Hei. Anak kecil, kamu kabur. Tidak bersaing. Junior yang baik akan belajar beberapa trik dari senior. Jika junior kalah, tentu saja mengikuti perintah senior. Jika kamu menang dengan 1,5 langkah, maka minta faksi Shaolin mundur dari Guang Mingding. Faksi Shaolin. Terserah pada kakakku. Tapi, jika kamu menghancurkan cakar naga Shaolinku, Launa segera kembali ke kuil Shaolin. Tidak melangkah keluar kuil seumur hidup. Ambil panggilan. Hei.
Bagaimana bisa kamu? Cakar naga Shaolinku. Seni bela diri Tianxia. Tujuan yang sama, faksi yang kuat terbagi buatan manusia. Dengan cara ini kungfu tangkapan cakar naga Shaolin mungkin tidak hanya milik faksi MU. HM. Donatur Zheng Gaoming. Orang tua ini mengakui kekalahan. Launa selalu sombong. Kupikir aku belajar cakar naga Shaolin. Dunia tak tertandingi. Reputasi cakar naga Shaolin hancur oleh tanganku. Tangan ini tidak berguna. Generasi muda mengalahkan Master dengan cakar naga Shaolin. Apa kerusakan pada prestise Shaolin? Jika tidak, seni Shaolin bertarung melawan Master. Aku percaya tidak ada kemampuan bela diri kedua di dunia yang lebih baik dari Master. Mantan donatur baik dan adil. Launa mengagumi. Amitabha. Zheng Shaoxia tak tertandingi. Aku sangat mengagumi. Aku tidak tahu pintu senior ahli mana. Bisakah kamu memberitahuku? Berani bertanya pada Yang Mulia. Di bawah. Kepala faksi Huashan di depan Tong. Mr. Hu pernah menyebutkan orang ini padaku. Aku membencinya. Zheng Shaoxia. Selalu menyembunyikan asal guru MU. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi dalam ini? Aku tidak diracuni di tubuh Miao Jiang, dan tidak membunuh gadis yang dikenal Kemlan. Apa rahasianya? Karena pahlawan muda itu menolak menemui gurunya. Maka mintalah nasihat sendiri. Sebaliknya junior harus meminta nasihat kepada seniornya. Ilmu bela diri sekolah Huashan sangat hebat, tapi kepala Xie Yu membalas kebaikannya. Saya khawatir tidak ada yang bisa menandingi ketidakberterima kasihan. Kepala Xianyu. Saya ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda selanjutnya. Anda diracuni. 9 kematian. Mr. Hu Qingyu selama 3 hari 3 malam tidak tidur untuk menyembuhkan Anda. Saya akan menikahi Anda lagi Jinlan. Mengapa Anda begitu kejam untuk membunuh gadisnya? Orang-orang di dunia persilatan memperhatikan membalas kebaikan, mengeluh. Butterfly Valley One Immortal adalah anggota Ming Chul. Anda sangat diberkati oleh Ming Jiao. Hari ini dia malah memimpin murid-muridnya untuk menyerang Ming Chul. Orang seperti Anda yang lebih rendah dari binatang. Terima kasih sudah berani menjadi kepala sekte. Omong kosong.
Kakak selamatkan saya. Sakitnya minta ampun. Selamatkan saya, selamatkan saya, selamatkan saya. Cepat selamatkan saya. Sakitnya. Sekte Huashan menganggap dirinya sebagai sekte yang benar, siapa sangka Anda begitu ahli menggunakan racun. Lihatlah semuanya. Kakak ini benar-benar beracun. Kepala yang terhormat. Untuk menggunakan cara yang begitu hina, Anda tidak pernah berhenti. Tolong, tolong. Bunuh saja aku. Bunuh saja aku. Aku ingin merawatmu. Tapi aku tidak tahu racun kematian baik apa ini. Aku takut sulit untuk diselamatkan. Ini adalah racun ulat emas. Kamu tidak bisa menyelamatkanku. Bunuh saja aku. Bunuh saja aku. Bunuh saja aku. Aku bisa menyelamatkanmu. Tapi kamu harus berjanji padaku satu syarat. Apa yang aku tanyakan padamu, kamu harus menjawab dengan jujur. Jika ada kebohongan, dan aku akan pergi. Biarkan kamu menderita selama 7 hari 7 malam. Lalu daging dan tulang akan membusuk. Rasanya tidak enak. Jika kamu benar-benar bisa menyelamatkanku, aku berjanji akan melakukan apapun yang kamu katakan. Aku berjanji padamu. Maka jujurlah padaku. Apa yang telah kamu lakukan salah dalam hidupmu? Rekrut dari kenyataan. Tidak. Jika orang tua tidak mengatakan, generasi muda tidak berdaya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Aku bilang. Kakak senior Benyuan diracuni olehku dengan Golden Silkworm Goo. Kamu membunuh alis putih. Mengapa kamu bilang kamu mati di tangan jenderal terkenal? Kakak Baisi tahu bahwa aku menyakiti saudara perempuan Hu Qingyu. Aku hanya bisa membunuhnya untuk membungkamnya. Setengah kakak, setengah kakak. Setengah senior, maafkan aku. Ya. Aku akan membunuhmu. Siapa yang menyuruhmu memaksaku begitu keras saat itu? Jika kamu memberitahuku tentang Nona Hu, Master itu pasti tidak akan memaafkanku. Aku hanya bisa membunuhmu untuk membungkammu, kakak Bai. Maafkan aku. Maafkan aku, Bai. Senior Brother Huashan mengirim semua senior kera putih. Tidak dibunuh oleh Ming Jiao. Perseteruan antara kamu dan Ming Jiao itu salah paham. Sekarang kebenaran terungkap. Orang ini adalah pengkhianat. Kami membersihkan pintu. Mengapa kamu ikut campur? Pertama, saya sudah berjanji untuk menyembuhkan racunnya. Apa yang kamu katakan tidak bisa dihitung. Kedua, perselisihan portal antara faksi kamu. Silakan kembali ke Huashan Pai dan bersihkan nanti. Zheng Xiaoxia, bantu saya faksi Huashan. Saya menemukan hal besar di portal, sehingga keponakan kera putih saya bisa dibalas. Terima kasih banyak. Tapi kamu mempermalukan faksi Huashan saya di depan umum. Saudara-saudara saya bertarung hidup mati dengan kamu. Kamu benar, kami berdua akan memukul kamu satu persatu. Jika kamu merasa tidak adil, menyerahlah sekarang. Adik, mari kita keluar dari konfusianisme dulu. Bersihkan pintu lagi. Senior yang baik. Jika kamu kalah, tolong minta faksi Huashan untuk tidak mempermalukan Ming Chult lagi mulai sekarang. Hahaha. Kami berdua memukul kamu satu. Kamu pasti tidak akan hidup. Saudara-saudara kami punya sepasang pedang. Tidak terduga. Serangan sabit musuh. Itu one more than. Kami takut kamu akan melakukannya sendiri. 1 lawan 1. Sekarang, karena kamu berjanji pada kami satu untuk memukul kami berdua, maka kamu kalah. Kata-kata yang diucapkan. Jangan kembali. Penyesalan adalah anak anjing. Generasi muda tidak akan pernah menyesal. Tolong juga berbelas kasihan pada senior. Sepasang pisau kami semakin kuat saat digunakan. Tidak ada belas kasihan. Kamu tidak akan pernah diterima. Ya, tidak pernah. Kurangi bicara. Bisakah kamu mengurangi bicara? Tentu saja bisa. Tapi saya lihat anak ini baik. Sayang untuk dibunuh. Jadi peringatkan dia sebelumnya. Payarkin dia mengambil tindakan pencegahan lebih awal. Sepasang pisau kami. Ini kebalikannya. Tidak ada yang normal. Baiklah, diam. Biarkan aku bilang hai. Lalu kamu bilang jangan bilang kalau kita berdua mengganggumu. Kamu tidak bisa mengalahkan pedang ganda kami dengan tangan kosong. Cepat pilih senjata. Oke, ayo mulai. Terima kasih senior. Junior ini akan menggunakan kipas lipat ini sebagai senjata. Ada racun ulat sutra emas di kipas ini. Kalau sampai menyebar, itu masalah besar.
Apa yang dikatakan senior? Senjata apa yang aku gunakan? Terserah senior untuk memutuskan. Baiklah, biarkan dia mengambil keuntungan. Lalu aku akan memberinya senjata yang bisa dia gunakan. Terima kasih. Oke. Ayo berdua. HMPH. Menyakiti generasi muda. Hanya bercanda dengan kalian berdua. Oke. Ilmu bela diri orang ini sangat mendalam. Margamu Zeng, kau memang hebat. Apa yang akan kamu lakukan dengan Kami itu? siap melayanimu. Generasi muda hanya berharap menyelesaikan perseteruan antara sekolahmu dan Ming Jiao. Tidak ada yang lain. Perseteruan antara sekolah Huashan dan Ming Cult melebihi kemampuanmu. Teknik pedang dua alat sekolah Huashan tidak terlalu kabur. Hahaha, terima kasih atas apresiasinya, Nyonya Hi. Aku hanya tidak tahu bagaimana dengan ilmu pedang Sengliangi sekolah Kunlun. Mana yang lebih baik? Hari ini kita berempat akan menggunakan boneka kecil sebagai trik. Mari kita pelajari dua ilmu bela diri Huashan dan Kunlun. Oke. Zheng Xiaoxia mohon pencerahannya. Ilmu pedang senior Long yang sakti. Mohon angkat tanganmu. Silakan pilih senjatamu sendiri. Terima kasih banyak. Aku akan menggunakan ranting plum ini sebagai bilah senjata. Rasakan trik hebat dari dua aliran Huashan dan Kunlun. Oke. Ini. Oke. Fusheng Boundless Tianzun. Taoist Priest Sihuazi. Anak-anak mulut kuning. Nafasmu besar sekali. Tidak berani mempertaruhkan kung fu sekte Kunlun dan Huashanku. Simpan di matamu. Kamu tidak tega memulai. Aku akan memulai. Ya.
Meskipun Master memiliki banyak trik dari cara positif dan negatif, pada akhirnya tidak ada cara untuk menghindari kebenaran Tai Chi Yin dan Yang. Murid melihat bahwa keempat senior ini memiliki gerakan yang indah. Hal hebatnya ada pada langkah kaki dan sikap. Benar kan? Oke. Kamu memiliki mata yang tajam. Kamu bisa melihat inti dari kungfu para senior. Master, mari kita. 4 telapak tangan sekolah Amei. Persegi dalam lingkaran. Yin dan Yang. Yin dan Yang, langit dan bumi. Gerakan persegi. Tampaknya lebih baik dari studi pro dan kontra ini. Benar kan? Ya, itu benar. Tapi, itu juga tergantung pada kungfu kedua senior dan kultivasinya. Murid menebak. Langkah selanjutnya Mr. Tiekin adalah menuju posisi saudari kura-kura. Gadis bau sekte Amei, kamu siapa? Mempertahankannya lagi dan lagi, makan di dalam dan di luar. Sekte Kunlunku tidak mudah untuk diusik. Master, aku Zhiruo. Berhenti bertanya. Kamu juga dengar bahwa sekte Kunlun tidak mudah untuk diusik. Aduh. Adik seperguruan, bisakah kamu melakukannya dengan ringan? Aku memotongnya. Bukan karena kamu berhenti bicara. Orang lain melepaskan. Ilmu bela diri anak ini sangat tinggi. Jelaskan. Ah, ada apa? Ah, Dua senior tidak perlu panik. Meskipun racun ulat emas masuk ke perut, tapi selama kamu tidak melakukan pekerjaanmu, racunnya tidak akan aktif sampai 6 jam kemudian. Setelah urusan hari ini selesai, generasi muda pasti akan berusaha menyelamatkan kalian. Raken Yulet MS ini. Saya khawatir hanya dia yang bisa mengerti dunia. tidak bisa membunuhnya. Zheng Shei Axia. Baik kebijaksanaan maupun keberanian. Saya telah melayani Kunlun. Ah, cepat-cepat. Saya tidak puas. Zheng, kamu melawan kami lagi dan lagi. Sepertinya hari ini terlalu terburu-buru untuk hidup. Ya, selamat hari itu. Kamu beruntung, nak. TAPI, hari ini saya ingin menunjukkan kepadamu kekuatan ilmu pedang sekolah Amei. Generasi muda tidak bisa menandingi guru dan matriark. Citai pernah menunjukkan belas kasihan kepada semua orang di bawah Minjia Oruijin. Silakan angkat tanganmu lagi. Kamu tidak berhak menawar dengan saya. Lebih baik dari saya, mari kita bicarakan. Zheng Shaoxia. Pedang pelangi putih ini, meskipun tidak sepopuler pedang Yitian si nenek tua, tapi di dunia ini, itu juga senjata yang kuat. Saya akan memberikannya padamu hari ini. Pahlawan muda memiliki jiwa tak terhitung di bawah pedang surga. Saya harap anak muda akan lebih berhati-hati. Terima kasih Senior Yin. Mari kita lakukan.
Hari ini kita sedang memberantas kultus setan. Ini bukan kontes. Adik-adik junior, semuanya datang dan hentikan anak ini. Jangan biarkan dia curang. Bersinglah dengan guru dengan pato. Kemampuan sebenarnya adalah ya. Yo junior sister, haruskah ini menghentikanmu? Haruskah itu milikmu? Adik Yo, anak ini benar-benar memperlakukanmu berbeda. Sekarang hanya kamu yang memegang pedang. Kamu diam saja. Apakah kamu ingin gurumu dikalahkan olehnya? Guru aku? Kamu berani menipu gurumu dan menghancurkan leluhurmu. Nona Yo, tolong serahkan pedangmu kepada gurumu. Shiro membunuhnya dengan pedang. Jika kamu masih mengakuiku sebagai guru, dia masih mengaku dirinya sebagai murid Amei. Kamu membunuhnya dengan satu tebasan pedang. Guru kamu ingin melanggar perintah guru. Bunuh dia sekarang. Apa yang kamu tunggu? Bunuh saja dia. Bunuh dia.
Jika kamu benar-benar sekarat, aku bahkan tidak bisa melihat kematian. Siapa lagi yang tidak puas dengan Mei Wudang? Silakan keluar dan bertarung. Aku Mei telah kalah hari ini. Jika kamu tidak mati, aku akan menyelesaikan masalah denganmu suatu hari nanti. Sekarang hanya Wudang yang tersisa dari 6 sekte. Perjalanan ini mengalahkan tongkat kerajaan. Wudang berkuasa. Kakak kita. 4 ayah dan paman. Aku akan datang ke Paman ketujuh. ketujuh. Jika aku membiarkanmu melakukannya, apa bedanya dengan keluar sendiri dan kita? Remaja itu telah terluka parah. Jika kita menyerangnya lagi, Memiliki hati nurani yang keras. setan melakukan kejahatan. Prioritas utama adalah juga kebenaran generasi kita. Jika kamu tidak mencabut akarnya hari ini, di masa depan seni bela diri akan menderita bencana tanpa akhir. Tinggal. Zeng. 6 sekte besar, kita hanya membunuh murid jahat. Jika kamu bukan anggota Ming Jiao, Silakan pergi. Terima kasih atas kebaikanmu Kakak Song, tapi sulit bagi seorang pria untuk gelisah mati. Saya sudah memutuskan untuk hidup dan mati bersama Ming Jiao. Zeng Shaoxia. Kamu sudah baik kepada kami. Ming Jiao, terima kasih banyak. Sekarang semuanya sudah berakhir hari ini. Kamu tidak perlu melakukan ini untuk kami lagi. Kamu pergi dulu. Senior, kirim dia dulu. Biarkan orang tua itu datang untuk mengambilmu beberapa trik. Senior. Tolong saya. Senior, kamu baik-baik saja. Senior. Kamu ingin membunuhnya? Bunuh saya dulu. Penyihir pergi. Minggir. Xiao Zhao. Kamu. Bagaimana kabarmu? Zeng. kamu melindungi setan di mana-mana. Saya akan menyingkirkanmu dulu. Penjahat. Pahlawan Song, pria rendah hati. Tidak ada yang tidak puas di dunia ini. Saya tidak menyangka kamu begitu kasar. Dia sebenarnya menyerang wanita lemah. Hentikan omong kosong dan lihat triknya. Pamankin, pamankin, pamankin.
Apa yang terjadi hari ini? Saya sudah mencoba yang terbaik di sekte Wudang. Mungkin kultus sihir belum habis. Untuk membunuh anak aneh di tengah jalan. Setelah anak itu pulih dari lukanya, sekte Wudang saya akan bangkit kembali. Kita akan memutuskan nanti. Hei kakak keenam. Kakak keenam bernama Zeng. Saya Yin Liting, tidak punya permusuhan denganmu. Jika saya melukaimu lagi, dia menyebut kata ksatria dengan sia-sia. Tapi kebencian saya terhadap istri yang ditangkap bernama Yang. Balas dendam ini harus dibalas hari ini. Selama saya masih bisa bernapas, tidak akan pernah membiarkan Han menyakiti orang Minjiao lagi. Bunuh kamu juga. Kakak keenam berlutut. Anak, Paman Liu, kamu membunuhku dengan kejam. Uji. Uji wuji wuji wuji. Tampa takut adalah tampa takut. Uji wuji wuji. Benarkah itu kamu? Uji wuji wuji. Kamu masih hidup. Benarkah itu kamu? Uji wuji. Kakak, aku Uji. Anak baik wuji wuji wuji. Yang Xiao, kamu pencuri yang lebih rendah dari babi dan anjing. Aku akan membunuhmu hari ini. Balas dendam Xiao Fu. Kakak keenam dan kakak keenam. Kakak keenam dan kakak keenam. berhenti. Siapa kamu? Ji Xiaofu adalah ibuku. Jika kamu benar-benar ingin membalas dendam ibuku, pergi dan bunuh wanita tua ini. Dia yang membunuh ibuku. Ah, Ayahku. Apa yang kamu bicarakan? wanita tua ini yang memukul ibuku sampai mati dengan satu telapak tangan. Kamu berbicara omong kosong. Itu tepat yang aku katakan. Hari itu di lembah kupu-kupu, wanita tua ini meminta ibuku untuk membunuh ayahku. Ibuku menolak. Dia memukul ibuku sampai mati dengan satu telapak tangan. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kakak Uji juga hadir saat itu. Jika kamu tidak percaya, tanya saja dia sendiri. Shitai. Apakah semua yang dia katakan benar? Tepat sekali. Ji Xiaofu dibunuh olehku. Dia menipu gurunya dan menghancurkan leluhurnya. Menghancurkan reputasi Emeiku. Masih tidak berubah. Melahirkan benih jahat Yin Liuxia. Aku tidak memberitahumu demi kebaikanmu. Dia jatuh cinta pada iblis. Masuk ke gereja iblis. Kamu masih merindukannya. Apa yang layak? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Kalau kamu tidak percaya padaku, tanya saja namanya siapa. Kamu. Namaku yang Buhui. Ini tidak benar. Kakak keenam ini tidak benar. Kakak keenam, kakak keenam, kakak keenam. Wuji wuji. Uji. Uji. Paman Guru Besar, Berbaringlah, berbaringlah. Berbaring. Uji sangat merindukanmu. Uji, kamu terluka parah. Tidak bisa turun gunung. Kami harus meninggalkanmu di Bright Top untuk memulihkan diri. Inam Daos juga akan menepati janji mereka. Tidak akan sulit bagi Ming Jiao untuk sementara waktu. Jadi kamu harus menjaga dirimu dengan baik. Setelah lukanya sembuh, kembali ke Wudang secepatnya. Untuk menenangkan gurumu. Benar. Master Tai adalah orang tua yang baik. Kesejahteraan guru. Semuanya baik-baik saja, jangan khawatir. Itu akan baik. Itu akan baik. Uji bertarung hari ini. Kamu terkenal di seluruh dunia.
Bahkan lebih bersyukur kepada Ming Jiao. Kuharap kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini. Berikan mereka lebih banyak bimbingan. Biarkan Ming Jiao kembali ke jalan yang benar. Wu Ji mematuhi ajaran. Kami akan melakukan yang terbaik. Mowgli. Jianghu Penu tipu daya. Hati-hati di masa depan. Kamu harus selalu waspada terhadap penjahat-jahat itu. Jadi aku akan pergi. Hei, berbaringlah. Jangan bergerak, berbaringlah. Guru. Hati-hati. Jaga baik-baik gadis ini. Wu Ji akan menyerahkannya padamu untuk sementara waktu. Mohon jaga baik-baik dia, gadis. Pahlawan Song mohon tenang. Terima kasih. Ayo kita pergi. Selamat tinggal. Hati-hati dan sembuh dengan baik. Bagaimana kabarmu, Nah? Sakit? Ya. Tidak apa-apa. Apa masalahmu? Kamu membuatku sangat takut tadi. Kupikir kamu akan mati. Bodoh. Aku tidak baik-baik saja. Bodoh. Kakek. Paman. Wu Ji ada di sini. Oh, cucuku. Biarkan kakek melihatmu dengan baik. Hei, baiklah. Aku lupa kamu masih ada luka di tubuhmu. Ayo duduklah. Ayo. Begitu banyak tahun, aku tidak mendengar kabarmu. Kupikir kamu sudah lama. Mungkin ini takdirku. Aku tidak sengaja mendapatkan Sutra 9 Matahari. Menuntaskan sihir. Semua racun dingin di tubuh telah terlarut. Oh sayang, ini benar-benar keberuntungan. Jika ada pengetahuan di bawah mata air susu, aku akan bahagia untukmu. Yah! Tampaknya seni ilahi 9 matahari ini benar-benar kuat. Tidak hanya menyembuhkan racun dingin di tubuhmu, dan juga membuatmu sangat meningkatkan kemampuan bela dirimu. Kamu benar-benar bisa melawan 6 sekte sendirian. Baiklah, kultus Ming dan kultus Tianying bisa lolos dari bencana ini. Terima kasih pada Song Er, kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkannya? Ya, ini yang seharusnya Wu Ji lakukan. Ngomong-ngomong, bagaimana lukamu? Hahaha, UPS. Aku bisa bertahan dengan tulang-tulang tuaku. Ini pamanmu. Dia terkena jari hantu Cheng Kun. Melukai jantung. Aku khawatir akan butuh waktu lama untuk pulih. Paman, biarkan aku membantumu sembuh. Mowgli baik-baik saja. Terima kasih Wu Ji, terima kasih. Hei, tunggu sebentar. Terima kasih. Tuan, kamu terluka parah dan belum sembuh. Tenaga dalam belum pulih. Mari kita istirahat. Paman Yang. Tidak menyesal saudari. Kenapa kamu di sini? Yang Xiao memimpin semua jemaah. Terima kasih Zhang Shaoxia telah menyelamatkan nyawa. Paman Yang cepat bangun. Wu Ji tidak tahan. Jika bukan karena penyelamatanmu yang adil, aku khawatir Ming Chult sudah lama musnah. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalas kebaikan ini. Jangan berkata begitu. Ini yang harus dilakukan Fearless. Mari kita bangun dulu. Sia-sia. Bangun. Paman Yang. Kalau begitu, generasi muda ada sesuatu yang ingin diminta. Jangan meminta yang Xiao melakukannya. Aku ingin meminta kamu melepaskan rantai Xiao Zhao. Ah, Paman Yang sebelumnya, Ming Jiao dalam keadaan sulit. Ahli lainnya terluka parah. Jika Xiao Zhao punya niat buruk, mereka sudah membunuh kita. Kenapa menunggu sampai saat ini? Paman Yang Wu Ji bersedia menjamin nyawanya. Jangan berkata begitu, anak muda. Lepaskan rantainya. ya.
Ayah, kuncinya hilang. Apa? Bukankah aku sudah bilang untuk menjaganya dengan aman? Mungkin hilang dalam kebingungan. Pelan-pelan dan hati-hati. Hei, APA Kapar. kamu. Master of Emptiness. Kenapa pergi dan kembali? Serahkan tubuh Wonjung. Ketika kamu mengirimnya pergi, bukan berarti semua jenazah murid Shaolin telah diambil. Apakah kamu mengambil semuanya? Pada saat itu semua sekte besar pergi bersama. Kekacauan kerumunan. Lalu aku kembali dan melihat. Hanya satu jenazah Yuan Shen yang hilang. Kamu serahkan senjata sihir Yuan Shen yang rusak padaku. Hei. Aku bilang kamu sakit. Kami tidak ingin kamu hidup. Kenapa kamu ingin mati? Tidak APA menjadi babi dan memberi makan anak yang baik. Potong-potong beri makan anjing. Emptiness adalah. Kami Mingcul tidak suka mengambil jenazah kura-kura. Tolong balas bahwa kamu telah berulang kali memfitnah Yuan Shen. Melakukan sesuatu yang keji. Tidak bisakah kamu melampiaskan pada jenazahnya? Ah! Aku sudah bilang itu. Jika tidak mengambil, ya tidak mengambil. Pergi tanya sekte lain. Kamu benar-benar tidak mengambilnya. Aku berharap memiliki jenazah itu. Potong-potong-potong. Sembelih babi dan beri makan anjing. Tolong kembali. Menjauh. Oh, sayang sekali. Salahkan anak itu karena ikut campur. Hei, tapi aneh untuk dikatakan. Ketika adik Yo mengarahkan pedangnya padanya, anak itu bahkan tidak menghindar. Dan aku pikir, adik Yo bisa membuat kontribusi besar untuk kita kali ini. Pertempuran dimenangkan. Tapi aku tidak menyangka adik Yo menjadi lembut hati. Kalau tidak, anak setan itu sudah lama mati. Kakak jangan bilang begitu tentang adik Yo. Dia sebenarnya sangat sedih. Apakah dia sedih? Aku pikir dia memikirkan orang lain. Senior. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Hei. Jauh lebih baik. Kulihat kamu masih belum terlihat sehat. Kekuatan dalam tubuhku sudah pulih 60 hingga 70%. Kalau tidak, aku akan membantumu menyembuhkan luka dalammu. Jangan terburu-buru anak muda. Tidak terlambat untuk menunggu sampai tubuhmu sembuh. Jika lukamu kambuh lagi, kami akan merasa tidak tenang. Bahkan jika kami merawat pagi dan malam tidak buruk akhir-akhir ini. Mohon Zhang Shaoxia menjaga kesehatanmu. Kakek dan ayah angkatku adalah rekan sejawat. Kalian berdua adalah seniorku lagi. Kamu meninggalkan seorang pahlawan muda. Kalimat yang tepat itu mahal. Generasi muda benar-benar tidak mampu membelinya. Kami akan menjadi bawahanmu mulai sekarang. Jadi tidak ada perbedaan generasi di matamu. Paman Yang. Apa maksudmu dengan itu? Zhang Shaoxia, jika kamu tidak mengambil posisi sebagai pemimpin Mingjiao, siapa lagi yang berani mengambil tanggung jawab? Ini tidak bisa. Generasi muda benar-benar tidak mampu. Sama sekali tidak. Pahlawan muda aku akan menuruti jika tidak ada yang yakin. Apakah kamu pemimpin yang paling cocok? Apakah itu ilmu bela diri Zhang Shaoxia? Yibo Yuntian. Ada hadiah besar tentang hidup dan mati dengan agama ini. Kami sudah membahasnya. Disepakati secara bulat bahwa Zhang Shaoxia akan menjadi pemimpin generasi ke-34 dari agama ini. Bagaimana mungkin? Aku bukan dari Minjiao. Tidak tahu apa-apa. Bagaimana ini bisa dilakukan?
Laporkan musuh menyerang gunung dari 3 sisi. Mayoritas saudara-saudara terluka. Aku tidak bisa menahannya lagi. Musuh apa? Mungkinkah 6 sekte besar telah kembali? Berkempil. Bunuh. Shen Hanmen. Dan Begar Gang. Sanmen Gang, dan beberapa orang Jianghu. Sudah turun gunung. Ternyata itu, sekelompok perampok yang mengambil keuntungan dari kebakaran. Prajurit udang dan kepiting ini pasti ingin mengubah langit. Aku akan menjemput mereka suatu hari di hari Minggu. Hanya beberapa monster kecil. Aku tidak berpikir mereka bisa melakukan apapun pada kita. Kakek. Sekarang semua Master Mingcult, semua terluka parah. Sulit untuk bertarung sementara. Jika kamu bersikeras untuk pergi berperang, aku khawatir itu lebih atau kurang sudah pasti. Zhang Shaoxia, apakah kamu punya ide bagus? Ngomong-ngomong, mari kita pergi ke lorong rahasia dan berlindung sebentar. Musuh mungkin tidak bisa mendeteksi, bahkan jika ditemukan, sulit untuk masuk dalam waktu singkat. Senior. Seorang pria bisa menekuk dan meregang. Kita hanya bersembunyi untuk sementara. Setelah luka sembuh, lawani mereka lagi. Itu bukan kehilangan prestise kan? Zhang Shaoxia berkata, Xiao Zhao, bawa pahlawan muda ke lorong rahasia tolong. Ayo. Senior. Mari kita pergi bersama. Zhang Shaoxia, kamu pergi dulu. Kami akan menyusul nanti. Senior. Aku bukan dari Ming Jiao. Tapi aku juga mengalami masa sulit dengan Ming Jiao. Ini hubungan hidup dan mati. Bagaimana aku bisa meninggalkan kalian semua yang serakah akan hidup dan takut mati? Berlindung sendiri. Pemuda itu salah paham. Mungkin Zhang Shaoxia tidak tahu sesuatu. Aturan dinasti Ming. Jalan rahasia Guangmingding. Kecuali pemimpin. Sisanya jemaah tidak diperbolehkan masuk. Pelanggar mati. Tapi kamu dan Xiao Zhao tidak termasuk dalam agama ini. Jadi jangan ikuti aturan. Tolong. Senior. Jika kita tidak bersembunyi, aku khawatir setelah musuh menyerang, tidak ada seorang pun di Mingcult yang selamat. Ini bukan aturan masuk ke lorong rahasia. Tidak bisakah diubah? Kecuali Apa? Kecuali pemimpin memerintahkan kita masuk. Jadi kamu tidak melanggar aturan. Bisakah kamu memberitahuku? Paman Yang. Saya masih muda. Bagaimana dia bisa memikul beban ini? Apalagi guru saya sudah berulang kali memperingatkan, memerintahkan saya untuk tidak pernah masuk jauh ke Ming Jiao. Saya sudah berjanji padanya si orang tua itu. Jangan pernah ingkar janji. Kamu harus selalu mendengarkan apa yang dikatakan kakek. Kakek saya tahu. Meskipun kamu tidak sebaik kakekmu, kamu tidak sebaik ayahmu. Itu setengah kati. Hari ini kakek memintamu menjadi pemimpin Mingcult ini. Baiklah. Sekarang perkataan kakek dan perkataan gurumu. Mereka saling membatalkan. Jangan dengarkan siapapun. Tentang apakah kamu harus menjadi pemimpin Mingcult ini. Kamu yang memutuskan. Kakek ditambah pamanku. Benarkah? Itu sudah cukup. Benar. Dulu Cult Master yang meninggalkan saya surat. Saya mengeluarkannya dari jalan rahasia. Kehidupan Cult Master yang biarkan ayah angkat saya. Golden Retriever lain King Shiesun sementara mengambil posisi pemimpin. Ayah angkatmu adalah Shiesun. Itu lebih baik. Sejak zaman dahulu. Anak tiri ayah. Itu wajar. Karena Shiesun adalah ayah angkatmu. Maka itu seperti ayah kandung. Tapi Shiesun tidak ada di sini sekarang. Maka mintalah pahlawan muda untuk memenuhi keinginan terakhir sang pemimpin sekte. Paman yang sementara mengambil posisi pemimpin. Bagaimana menurutmu? Oke. Bagus, ide bagus. Bagaimana itu bisa terjadi? Kehidupan dan kematian Ming Jiao tergantung pada pikiran sang pemuda. Paman Yang. Pemimpin.
Baiklah. Karena kamu sangat mencintai. Jika generasi muda terus menolak, dia menjadi pendosa besar Min Jiao. Biarkan generasi muda sementara mengambil posisi pemimpin. Lewati hari ini. Setelah itu tolong pastikan memilih bakat lain. Lihat pemimpin. Lihat pemimpin. Tolong bangun. Ayo bangun. Ayo paman. Ayo. Baiklah, tolong minta duta besar Yang Zuo untuk menyampaikan perintah. Orang-orang Mingcul DLL semua mundur ke lorong rahasia. Tunduk pada perintah. Saya punya usulan lain. Lebih baik perintahkan Fire Riders untuk membakar untuk menghentikan musuh. Bakar rumah di atap terang. Bagaimana jika membuat musuh berpikir, kita sudah melarikan diri? Strategi yang baik tidak boleh ditunda. Ikuti saya semua. Suning Cho mengundang Anda untuk menonton Itian Dragon Slayer Trick Master. Perhatikan menang dengan kejutan. Suning Cho memiliki ribuan peralatan baru. Kategori lengkap. Bantu saya mencapai keadilan. Tenangkan dunia. Duta Besar Yang Zuo. Ini adalah metode transfer besar. Yang Xiao tidak bisa menerimanya. Cult Master yang telah menulis dengan sangat jelas dalam surat wasiat sebelumnya. Shen Kuan Great Mind Shifting Technique, Berada di bawah kendali Xiesun. Itu akan diserakan kepada pemimpin baru di masa depan. Jadi, metode mental ini harus berada di bawah kendali Master Sekte. Cult Master yang saya heroik dan bijaksana. Itu terjadi karena hubungan suami istri. Jika saja kita mendapatkan surat wasiat lebih cepat. Di mana hari ini? Gagal total. Semua karena Cheng Kun itu. Dia memulai puluhan tahun yang lalu. Saya sudah merencanakan untuk menghancurkan jenderal terkenal. Meskipun dia adalah guru Shiesun. Tapi dia ingin balas dendam. Tidak ragu untuk membunuh muridnya sendiri. Orang ini licik. Lumayan canggih. Skynet kembali. Penghilangan. Chen Kun, si pencuri akhirnya mati di tangan Raja Hakano. Dia sudah melakukan banyak kejahatan. Mati saja. Terlalu murah buat dia. Harusnya dipotong 1000 kali. Biarkan aku menghisap darahnya lagi. Tapi mari kita semua membersihkan diri karena ini. Bersatu kembali. Ini berkah tersembunyi, berkah kecil tersembunyi. Xiao Fu. Xiao Fu. Xiao Fu. Xiao Fu kenapa-kenapa? Ah, kenapa? Xiao Fu. Xiao Fu. Kamu di mana? Xiao Fu. Kamu di mana? Xiao Fu. Kamu siapa kamu? Kamu dari faksi Shaolin. Di bawah. Sekolah Wudang Yin Liting. Kurasa kamu salah orang. Ah. Ah.
Uhuh. Laporkan ke pemimpin. Faksi-faksi iblis itu. Lihat tripod, pincer tutup turboker API. Sedikit kepala anjing. Sudah turun gunung. Itu baik. Itu mendesak. Aku hanya mengambil posisi pemimpin sementara. Sekarang krisis sudah berakhir. Silakan pilih pemimpin lain. Kami Mingcult semua untuk posisi pemimpin ini. Bertarung sampai mati. Sekarang hal baiknya adalah kita semua percaya padamu. Kamu menolak. Maka Cult Master lebih baik pilih orang baru. Jadilah pemimpin. Aku punya satu kata sebelumnya. Kecuali kamu sebagai pemimpin. Aku tidak menerima siapapun. Jika pemimpin menolak mengambil tanggung jawab ini, aku khawatir Mingcult akan kembali ke situasi sebelumnya di masa depan. Semua orang saling membunuh. Perselisihan internal. Pemimpin. Apakah kamu akan mengorbankan nyawamu untuk menyelamatkanmu lagi? Oke MMM. Karena kamu sangat menyukainya, generasi muda tidak berani menolak lagi. Biarkan aku terus menjadi pemimpin sementara. Hei hahaha. Hanya 3 hal. Harap setuju. Kalau tidak posisi pemimpin ini, aku lebih baik mati daripada mengambil tanggung jawab. Aku tidak tahu ketiga hal itu apa. Tolong jelaskan. Agama ini dianggap sebagai kultus sesat. Meskipun orang luar tidak tahu kebenaran agama ini, tapi ada banyak. Ada yang tidak baik. Tidak bijaksana, perilaku yang tidak terkendali, pembunuhan sembarangan, sehingga merusak reputasi agama ini. Hal pertama adalah mulai sekarang, semua orang harus mematuhi aturan, bertindak kesatria, mempromosikan kebaikan dan menghilangkan kejahatan. Saudara harus saling mencintai. Persaudaraan. Jangan pernah bertengkar secara pribadi. Tidak apa-apa untuk bertengkar sesekali, tapi jangan pernah melakukannya. Juga minta Tuan Lekian untuk menjadi petugas penegak hukum di ruang penyiksaan. Siapapun yang melanggar hukum, akan dihukum berat. Bahkan kakekku, paman, dan sesepuh lainnya. Tidak terkecuali. Oke. Bagus sekali ya, bagus sekali. Seharusnya begitu. Hahaha. Leng Qian memerintahkan. Untuk hal kedua, agak sulit untuk dikatakan, adalah faksi ini yang memiliki dendam yang dalam dengan 6 sekte besar. Kedua belah pihak saling membunuh. Tapi mulai sekarang, kita harus melepaskan masa lalu. Lepaskan masa lalu. Jangan pernah mencari balas dendam lagi. Bagaimana jika faksi besar membuat masalah tanpa alasan dan datang mencari kesalahan kita? Maka kita harus improvisasi. Jika pihak lain terus mendesak, kita tentu tidak bisa diam saja. Ya, kemurahan hatimu. Benar-benar berkah dari ilmu bela diri. Kebahagiaan bagi semua makhluk hidup. Ini hal ketiga. Dia datang atas perintah pemimpin kultus Yang. Setelah dia meninggal, posisi pemimpin sementara diambil oleh ayah angkatku Xie Sun. Kita tidak boleh menunda. Aku akan menjemput ayah angkatku. Biarkan dia menjadi pemimpin. Kemudian coba ambil kembali perintah obor. Pada saat itu aku akan turun tahta dan memberi jalan pada Xian. Bisakah aku tidak keberatan? Kami tidak memiliki pemimpin selama beberapa dekade. Akhirnya aku mendapatkanmu yang bijaksana dan berani. Pemimpin pahlawan yang baik dan adil. Di masa depan jika ada orang yang tidak kompeten di sekte ini. Tidak sengaja mengambil perintah API Susi. Apakah kamu masih ingin dia menjadi pemimpin? Itu benar. Pemimpin. Surat wasiat itu ditulis lebih dari 20 tahun yang lalu. Sangat berbeda saat itu dibandingkan sekarang. Raja Singa Golden Retriever, tentu kita akan bertemu. Perintah api suci kita tentu harus mencarinya. Tapi jika kamu membiarkan orang lain menjadi pemimpin agama ini, aku khawatir sulit bagi kami untuk percaya. Kehidupan pemimpin sebelumnya tidak boleh dilanggar. Jika kamu tidak bisa menjanjikan 3 hal ini padaku, maka pemimpin ini, aku masih tidak. Hei, ini. Hei. Ya, kita semua setuju. Oh sayang. Oke. Maka mintalah utusan Yang Zuo untuk menyampaikan perintah ke bendera 5 unsur. Perintahkan jemaah yang tersebar di berbagai tempat untuk menyampaikan. 3 hal yang baru saja aku setujui adalah
Kemudian kita akan dibagi menjadi 3 kelompok. Jalan pertama Kota Reliu Gereja Rekonstruksi Guangmingding. Langsung ke kediaman Ketua 6 Aliran Besar. Tunjukkan bahwa ini hanya untuk perbaikan. Bahkan jika tidak bisa mengubah musuh menjadi teman. Sudah waktunya berhenti bertarung. Sisanya ikut aku ke laut mencari pamanku. Oke oke. Siapa? Xiao Zhao. Anak, Kenapa kamu di sini? Bukankah aku minta kamu tinggal di Guangmingding bersama kakek? aku akan pergi kemanapun anak pergi. Tidak, perjalanan ini berbahaya. Lebih baik kamu tinggal di Brightop. Tuan, aku tidak takut. Bawa aku ikut. Oke. Jangan lakukan ini. Aku akan biarkan kamu ikut. Oh, benarkah? Terima kasih, Tuan. Baiklah, Xiao Zhao. Jangan buang waktu kita. Ikutlah dengan kami. Ayo pergi.